Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, khususan para jamaah pemuda di lingkungan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota, di lingkungan Kota Tangerang, PDM Kota Tangerang. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah Allah, baik anugerah keimanan, keislaman, anugerah kehidupan, kesehatan, dan bertahan hidup walaupun dalam keadaan penuh dengan wabah atau pandemik yang sekarang disebut dengan pandemi COVID-19. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Tartu fikum amraini in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua pedoman, selama engkau berpedoman dengan kedua peninggalan saya tersebut, kamu kehidupannya akan terjaga selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadirin jamaah pengajian pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota yang dimuliakan Allah, dalam mengisi kegiatan organisasi kepemudaan itu pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota ini, kami dimintakan untuk menyampaikan tema bermuhammadiyah di era new normal. Hadirin yang berbahagia, kata new normal ini sesungguhnya adalah kesepakatan kita bersama, kesepakatan masyarakat atau kesepakatan otoritas yang telah menetapkan bahwasanya ketika kita menghadapi pandemi ini dan ada perkembangan untuk pandemi ini selesai, tentu saja ada tata cara kehidupan baru yang digariskan oleh pemegang kekuasaan yang dimanakan oleh rakyat. Itu namanya new normal atau kenormalan baru. Orang lebih sering menyebutnya, lebih pas disebut kenormalan baru, bukan normal baru gitu. Tapi ini substansinya yang penting, bagaimana kehidupan ini akan tetap lanjut sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang kita sepakati bersama dan itu menjadi aturan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas, namanya pemerintah. Dan kalau di Islam kita namakan Islamic lifestyle. Itu gaya kehidupan yang Islami. Jadi Islamic lifestyle. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Wa atti'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan penguasa atau pemerintahan yang kamu sepakati. Fa in tanaza'tum fi syai'in,
Dan jika engkau berbantah-bantahan atau tidak sependapat atau berbeda pendapat dalam sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah hal itu dan rujukilah hal itu kepada pedoman yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna billah, kalau memang engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, itu merupakan sebaik-baik jalan, khairu ahsan takwila, dan sebaik-baik pengembalian pemikiran. Hadirin jamaah pengajian pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota yang dirahmati Allah, ajaran Islam, kalau kita lihat dari apa yang harus kita lakukan ketika orang menyebutnya sekarang adalah new normal atau kenormalan baru. Pertama yang sangat aktual itu tentang kebersihan. Pertama, kebersihan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengikuti jalan ilahi, jalan Tuhan, perintah Allah, itu sama juga dengan ketakwaan. Wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Dalam hal pembersihan ini, apapun kitab pembahasan mengenai fikih atau aturan hukum dalam Islam, itu selalu diawali dengan bab taharah, bab bersuci. Maka kita lihat di Al-Quran ketika kita mau sholat, itu ada ayat mengatakan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jika engkau akan mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu. Hadirin yang berbahagia, substansi atau filosofi dari wajah ini, tentu saja apa yang ada di wajah ini, kita lihat ada mata, ada mulut, dan ada telinga. Ini dituntut untuk dilakukan pembersihan atau pencucian. Maka kalau kita lihat secara etimologi, secara bahasa, mata ini ya sini, ini juga salah satu pusat yang harus dilindungi, ya, dan harus dijaga kebersihannya. Maka nilai atau pengertian etimologi dari wajah ini ya ada mata, ada hidung, ada mulut, dan juga masih sedikit ada kuping di sana, ya, gambaran kuping di sana. Artinya di sini pembersihan yang harus kita lakukan melalui amanah atau perintah dari berwudu ini, faghsilu wujuhakum. Ini kalau kita lihat dari dulu juga Al-Quran telah mengajarkan kebersihan, kesucian tentang wajah ini, yang di dalamnya ada mata. Kesucian dan kebersihan pandangan, baik pandangan secara jasmani ya, maupun secara rohani, juga pandangan secara sosiologis, pandangan secara antropologis. Ini dinilai di mata, di hidung, ya, betapa hidung juga harus sangat penting untuk dibersihkan. Maka dalam ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi, auzubillahi minasyaitonir rajim, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wajah. Jadi di sini ada terkandung kebersihan mata, penglihatan, pandangan, kebersihan penciuman, dan kebersihan mulut. Mulut juga ada mulut secara jasmania, ada mulut secara rohania. Tempat masuk pencernaan di kita itu adanya di mulut. Ada gigi, ada lidah, ada enzim air ludah. Itu betul-betul dijaga kebersihannya. Dan ini termaktub dalam ayat ketika kita harus mendirikan sholat, maka diwajibkan berwudu. Nah, ini dalam wudu ini ajaran tentang kebersihan. Kalau mau secara spiritual kan ada juga mulutmu harimaumu,
orang besar mulut, orang ringan mulut. Jadi betapa tarbiyatul ya, pendidikan tentang mulut ini juga perlu dipahami, dilakukan sehingga betul-betul ini terjaga kebersihannya, baik secara perspektif jasmaniah maupun rohaniah dan juga spiritual, dan bisa juga secara medis. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan ini dan tanganmu sampai siku. Nah, bahkan dalam protokol kesehatan yang diajarkan sekarang cukup cuci ini. Nah, ini bahkan dalam tertib atau protokol berwudu dilebihkan lagi sampai sini. Artinya melebihi standar yang ada itu sesungguhnya. Ini telah diterapkan 14 abad yang lalu. Ya, 14 abad. Maka orang mengatakan hifzul wudu, menjaga wudu. Nah, menjaga wudu itu artinya menjaga kebersihan aspek yang disebutkan dalam ayat tadi. Ya, tangan. Tangan ini bisa berarti tangan biologis, ya, tangan biologis yang sesungguhnya tangan juga bagian dari alat pencernaan, organ yang sangat penting, bagian dari organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Dan juga ada tangan dalam artian spiritual. Tangan dalam artian spiritual. Apa yang maksudnya? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, ini ulah perbuatan manusia. Jadi tangan ini ada maksudnya secara etimologi, lugatan, ada secara etimologi atau istilahan. Ada yang lebih luas lagi, tangan dalam artian kekuasaan. Maka kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang lalim itu akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Maka menjaga tangan ini, membersihkan tangan ini, itu disimbolkan dengan berwudu tadi. Artinya ketika kita ingin menghadapkan diri kita kepada Allah, aina ma tuwallu fathamma wajh Allah. Sesungguhnya kemanapun kamu menghadap, kamu akan mendapatkan wajah Allah. Maka di sini kita kembali bagaimana di Islam ditekankan membersihkan tangan. Tangan dalam artian biologis, tangan dalam artian medis, tangan dalam artian sosiologis, dan tangan dalam artian spiritual. Banyak sekali pengertian tangan ini. Jadi bisa tangan yang fisik kita seperti ini, bisa juga aktivitas secara personal, aktivitas secara komunal, dan aktivitas secara regional, nasional, dan universal. Dan juga tangan ini diartikan sebagai kekuasaan. Hadirin jamaah pengajian pemuda pimpinan, ya, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ilal marafiq, pada tangan. Wamsahu biruusikum, yang ketiga di gunduk itu. Sapulah kepalamu. Raksun, raksani, raksuna, ruusun. Ya. Jadi ini artinya kepala. Jadi menyapu kepala ini dengan air. Air disimbolkan satu yang bersih, alat untuk bersuci. Bagaimana juga dalam keadaan COVID-19 ini dan memasuki era kenormalan baru ini, new normal ini, atau saya juga bisa mengatakan Islamic lifestyle, kita juga harus membersihkan mindset kita. Ini simbolnya berwudu itu menyapu kepala. Bahwasanya kita ini perlu menguatkan logika kita, meluaskan wawasan, dan menajamkan analisa
dan menguatkan kalkulasi secara rasionalitas, sehingga apa-apa yang terjadi di alam ini bisa kita respon dengan sebaik-baik mungkin untuk melakukan tindakan-tindakan yang pantas juga untuk dilakukan sesuai dengan keadaan yang berlaku. Nah, ini nuansa kalimat-kalimat yang muncul di Quran yang bernuansa pertanyaan yang merangsang logika dan rasionalitas kita itu banyak sekali. Afala yanzuru ilal ibli khaifa khuliqat. Apakah kamu nggak melihat bagaimana unta diciptakan? Artinya menyebutkan sebagian itu ada binatang herbivora, ada karnivora, ada omnivora, ada bersifat tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Ini artinya bagaimana otak ini harus kita bersihkan, karena ada yang mengatakan dengan otak itu muaranya nanti ke ilmu, ya. Tentu saja perlu arahan dari iman, dan tentu saja juga perlu hiasan dan variasi dari ihsan dan seni budaya. Di sini, wamsahu birusikum, kepala, ada kepala secara biologis, ya kepala kita seperti ini, ada kepala dalam konsepsi terhadap kehidupan kita itu kita bersihkan ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi jadi katakan nggak mungkin ini terjadi tanpa sebab akibat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Risiko yang baik atau akibat yang baik bagi apa yang telah mereka kerjakan, dan akibat yang jelek juga bagi yang jelek yang mereka kerjakan. Walaiha maktasabat. Maka wamsahu birusikum. Wamsahu birusikum sini membersihkan kepala, konsepsi kehidupan yang juga yang bersih dari boncengan-boncengan atau celusupan-celupan ideologi-ideologi yang merusak kehidupan. Selalu tarik-menarik ideologi itu, ada yang mengatakan ideologi timur, ideologi barat, ideologi Islam, dan ideologi-ideologi yang lainnya. Nah, konsep kehidupan juga sama, ada yang mengatakan sosialis, ada yang mengatakan kapitalis, ada yang mengatakan komunis, dan sebagainya. Tapi yang jelas, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Bukanlah kebaikan itu untuk memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu, al-birra itu adalah bagaimana kamu konsisten, komitmen dengan konsep-konsep ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian pimpinan pemuda Muhammadiyah cabang Tangerang Kota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dalam wudhu itu disebut 4 poin, ya. Iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Rijlun, rijlani, rijluna, arjul. Jadi kaki, ya, sampai ke mata kaki. Seperti itu. Kaki di sini betul kita menginjak, melangkah ke sana sini itu sesuatu yang sangat penting juga dibersihkan. Tetapi kaki juga simbol dari kemandirian. Kemandirian. Berdiri di atas kakimu sendiri. Artinya itu juga perlu dibersihkan. Kemandirian kita dalam menghadapi kehidupan ini itu juga perlu ditegakkan, dikuatkan, dan disebarluaskan, karena kemandirian A, kemandirian B sampai kemandirian Z, saling mandiri itu akan memberikan penguatan terhadap keberadaan umat dan agama itu sendiri. Karena kaki itu adalah simbol kemandirian tadi, perlu mendapat sentuhan kebersihan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah pengajian,
pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota yang dirahmati Allah. Itu pertama mengenai kebersihan dengan tema era kenormalan baru, bermuhammadiyah dalam era kenormalan baru. Yang kedua, itu tema ininya adalah yang perlu kami sampaikan itu terkontrol, keteraturan dan ketertiban. Kontrol, keteraturan dan ketertiban. Jadi likulli syai'in biqadrihi. Segala sesuatu itu ada ukurannya. Ala hayatihi, dalam keadaannya. Jadi ada ukurannya dan sesuai keadaannya. Inilah sesungguhnya sekarang kontrol itu kan bagian dari manajemen. Ada kontrol, ada pengaturan jarak, ada tata tertib, ada protokoler. Ini adalah bagian dari kehidupan yang termanage dengan baik. Karena sudah dikatakan kam min fi'atin qalilatin munazzamatin walabat firqatan kabiratan ghaira munazzamah. Betapa banyak kelompok kecil yang termanage dengan baik mampu mengalahkan kelompok besar yang tak termanage dan tertutup dengan baik. Artinya keadaan yang seperti ini perlu disikapi dengan pengaturan segala sesuatu. Wajar, ini dalam keadaan ini waktu yang keadaan yang sifatnya perlu diatur segala sesuatunya. Entah jarak, entah ritme, entah yang lain sebagainya. Karena sholat pun sesungguhnya juga ada waktunya, ya, ada waktu-waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi kaum mukmin, ada waktu-waktunya. Di Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Aqimis sholata liduluki syamsi. Jadikanlah sholat karena masuknya condongnya matahari, liduluki syamsi. Berarti sholat duhur dan asar. Tuh. Kemudian ila ghasaqil laili, masuknya malam. Masuknya malam itu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, dan datangnya fajar yang membedakan sesuatu, warna sesuatu. Itu salat subuh kita menyebutnya. Kalau di Timur Tengah sana orang menyebutnya salat fajar. Seperti itu. Jadi di sini pembatasan, keteraturan, segala macam itu juga sesungguhnya sudah menjadi bagian dari komitmen kita untuk melaksanakan agama. Maka pembatasan di sini baik social distancing, physical distancing, ini merupakan bagian dari siasat kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata. Tentu saja ini juga bagian dari bahwasanya yang gaib itu nyata adanya di depan mata kita sekarang, nyata adanya, efeknya gitu. Orang tanya, pernah lihat Tuhan nggak? Ya secara itu mungkin, tapi efek dari keberadaan Tuhan itu ya bisa kita lihat. Nah, siapa, saya juga mau tanya juga sekarang, siapa yang pernah lihat COVID itu secara mata terbuka? Nggak ada. Bahkan kalau dilihat dibesarkan melalui alat pembesar, apa iya seperti itu juga? Tapi paling tidak sampai sekarang kan ada gambarnya sekarang itu dibesarkan. Berarti dia masih makhluk, berarti bukan khalik dia. Tapi orang takutnya melebihi kepada khalik, padahal dia masih makhluk. Artinya sesungguhnya kita ini harus mempercayai ada lagi yang maha dari itu ternyata. Maka di Quran itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Quran itu menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, banyak yang gaib di kita ini. Allah udah pasti gaib. Malaikat,
Qurannya. Apapun yang kita kerjakan besok itu masih gaib secara absolut. La ta'lamu nafsum bima taksibu gadan. Apa yang akan dia kerjakan? Dia kerjakan besok. Wa bi ardin tamut, dan di bumi mana dia akan meninggal. Di surat Luqman. Salah. Jadi artinya sini ini perlu kepada kita untuk menguatkan keyakinan kita bahwasanya apa-apa yang tidak terlihat itu sesungguhnya juga ada yang mengaturnya, dan yang mengaturnya tersebut tentu saja perlu kita imani, kita yakini dengan standar kehidupan yang bisa juga dipertanggungjawabkan untuk menyelamatkan kehidupan ini. Maka di sini apakah ada namanya pembatasan, apakah ada namanya penggiliran, apakah ada namanya sip-sipan, inilah bagian dari sikap kita untuk mensiasati bagaimana bahaya pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati dengan selamat. Jamaah pengajian pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota yang dirahmati Allah, yang berikutnya hidup atau bermuhammadiyah dalam era kenormalan baru ini adalah mencintai kehidupan. Hidup ini anugerah. Banyak orang yang juga mengeluhkan tentang kehidupan, tapi hidup tetap adalah anugerah. Karena Tuhan pun telah memproklamirkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan surat At-Tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan kejadian sebaik-baik bentuk. Maka kehidupan dengan segala dinamikanya ini, saya rasa masih banyak orang bersyukur menikmati kehidupan yang merupakan salah satu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk menyelamatkan kehidupan, orang nggak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang sebesar-besarnya yang dia punya supaya dia masih bisa bertahan hidup. Namun tidak sedikit juga orang yang sudah putus asa dengan kehidupannya. Namun hikmah yang kita ambil dalam pandemi COVID-19 ini dan akan memasuki era kenormalan baru ini, kita harus mencintai kehidupan. Maka kaidah usulnya itu dalam kenapa orang di musola, di masjid dilarang dulu berkerumun, itu kaidah usulnya adalah la yutrakul wajibu ala sunnah. Jangan meninggalkan yang wajib untuk melakukan hal yang sunnah. Maksudnya apa? Menyelamatkan kehidupan itu wajib hukumnya. Sholat berjamaah di masjid musola itu sunnah hukumnya. Kalau kita khawatir akan merusak kehidupan gara-gara nanti bukan gara-gara sholat dan bukan dari musolanya, berkerumunnya itu dikhawatirkan terjadi hal yang ditakutkan tadi, wabah tadi, maka peliharalah kehidupan ini, jagalah kehidupan ini, lebih wajib hukumnya dibandingkan hanya sekedar sholat di masjid musola dan hukumnya sunnah. Ini harus dipisahkan secara cermat, secara cerdas itu. Jangan lantas dipahami sebagai kalimat atau statement yang melarang orang beribadah atau sholat di musola atau di masjid. Bukan seperti itu. Artinya lebih utama menyelamatkan kehidupan daripada menggapai yang sunnah. Seperti itu. Karena kebetulan berkumpulnya di musola atau di masjid, maka ya dihindari dulu itu.
Tetapi memang dalam kenyataannya banyak hal juga yang tidak berkeadilan memang. Ya, di tempat bisnis, di tempat-tempat keramaian lainnya, itu seolah pemerintah dapat tutup mata. Jadi perlu juga menjadi perhatian kita. Maka Muhammadiyah melalui maklumat terbaru itu menghimbau para pemerintah untuk bersikap bijak, menyeluruh, komprehensif terhadap suasana ini. Jangan sampai nanti merusak rasa keadilan umat. Jadi jangan sampai nanti muncul ada boncengan-boncengan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi, sehingga pemerintah jelas-jelas melanggar rasa keadilan, perasaan keadilan rakyat itu. Saya lihat ada edaran baru yang diinikan oleh Sekjen Muhammadiyah, Bapak Dr. Mukti. Bagaimana pemerintah harus betul-betul hati-hati dalam mengeluarkan statement, terus juga jangan mudah antara satu bagian kementerian dengan kementerian lain tidak sinkron. Jadi sinkronisasi dan holistik pemahaman dalam mengeluarkan sebuah aturan dan pengumuman, sehingga nanti jangan membuat bingung. Kaum muslimin jamaah pengajian pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota yang dirahmati Allah, itu Rasulullah SAW tentang kehidupan ini mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah, beraktivitaslah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Ini bagian dari mencintai kehidupan. Karena al-haya ya qabla maut. Hidup ini ya sebelum mati, dan ad-dunya mizra'atul akhirah. Mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladangnya akhirat, untuk yang sesuatu yang tidak bisa di dalam doa pun, Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi bisa mazra'ah itu sawah ladang, artinya tempat kita mempersiapkan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Saling berbekal-bekalanlah kamu. Maka fa inna khairaz zadi, sesungguhnya persiapan yang paling bagus at-taqwa. Mahwal taqwa, kembali ke taqwa. Hudal lil muttaqin. Nah, hudal lil muttaqin tadi dari Al-Baqarah tadi, awal-awal ayat 2 tadi. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam Al-Qur'an, cuman yang jelas definisi takwa itu imtithalul awamir wa ijtinabu nawahi. Takwa itu mengerjakan segala apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang, biqadrihi, ya, quwwati. Jadi seukuran kemampuan manusia yang bersangkutan. Jadi tidak, pada akhirnya takwa itu ya bisa ada bersifat kuantitatif, ada yang bersifat kualitatif. Nah, jadi kalau kuantitatif itu lebih kepada amalan-amalan yang sifatnya kaum awam, ya, kaum awam, dan bisa tingkat menjadi kaum khawas dan khawasul khawas. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah pengajian pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota yang dirahmati Allah. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ini juga diimbangi oleh pernyataan berikutnya, wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Dan berbuat jugalah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Maka banyak hadis ya yang mengatakan bagaimana kita menghargai kehidupan dunia ini dan berbuat optimal dalam kehidupan dunia ini
dan juga tidak lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi kebersudahan atau keberakhiran kehidupan dunia ini yang dilanjutkan pada kehidupan berikutnya. Maka di era kenormalan baru ini kita dipesankan untuk merawat dan menjaga kehidupan ini, ya, hifzul hayat, menjaga kehidupan, mencintai kehidupan, bukan mencintai kehidupan akan merasa hidup selama-lamanya, tidak, tapi seolah-olah. Maka disinilah kita membekali diri untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Dan pada ini berikutnya, ya, wa imali akhirati kiratika ka'annaka tamutu wada, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok, meninggal besok. Betapa dua ekstrim ini yang dipadu begitu rupa sehingga menjadi sesuatu yang fleksibel, lentur, dan menyatu begitu rupa sehingga nuansa kehidupan manusia itu yang bersifat duniawi dan ukhrawi, ya, itu merupakan keunggulan tersendiri bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Kaum muslimin, jamaah pengajian, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Tangerang Kota yang dirahmati Allah. Jadi di era kenormalan baru ini, atau kita sebut juga dengan Islamic lifestyle, gaya kehidupan Islam, pertama tadi kebersihan, yang kedua keteraturan, keterkontrolan, yang ketiga mencintai kehidupan, ya, yang keempat, ya, kita masuk yang keempat ini, itu adalah memperkuat komitmen rohani, komitmen iman, komitmen batin dengan ilahi. Kenapa harus seperti itu? Sekarang kita tahu, ini menyadarkan kita semua, ternyata kejumawaan, kebanggaan, rasa sukses, rasa hebat dan lain sebagainya gak ada artinya sekarang kan dengan ini gitu. Orang sadar bahwasanya orang harus bertuhan gitu. Saya pernah bertanya-tanya ketika di Melbourne, termasuk Australia itu kan ada 3 serangkai negara dunia ini yang nyaris jadi apalah, Inggris, Amerika, dan Australia. Itu agak mirip orang. Dia mengatakan dia udah banyak ateis anak-anak. Di Turki pun saya keliling negara Turki beberapa bulan yang lalu. Itu semua negara bagian provinsi Turki itu di sekelilingnya. Ya, anak muda sekarang di sana juga banyak yang ateis. Ya, karena mungkin kekecewaan mereka terhadap birokrasi agama itu bukan karena apa-apa. Karena pada dasarnya kehidupan manusia juga kan membutuhkan sesuatu yang supranatural. Tidak bisa mereka berdaulat dengan diri mereka aja, mereka nggak berdaulat. Banyak orang-orang bunuh diri itu kan karena nggak berdaulat dengan dirinya, mentok dengan dirinya, bunuh diri. Itu kan keterbatasan akal, pikiran, dan perasaan. Dengan alam apalagi, cuman orang nggak tahu, nggak sadar saja. Ya, karena mungkin norak juga karena keterbatasan manusia itu perlu upaya penyadaran. Barangkali ini adalah bagian atau momentum untuk menyadarkan manusia bahwasanya kemampuan dia sangat terbatas. Apapun dimensi kemampuannya itu, ada orang kemampuan yang berdimensikan ekonomi, orang kaya raya misalnya. Apa ada pil yang bisa dibeli ratusan juta atau puluhan juta, satu pil itu diminum terus dia kebal terhadap pil sini? Biasa nggak ada. Sebutkanlah orang terkaya di dunia, ya, semacam Donald Trump, semacam Panggop, semacam orang-orang yang di Forbes itulah terkaya 100 dunia. Indonesia, apa ya, Pak Abu Rizal Bakri bisa beli pil 100 juta satu biji langsung diminum, itu dia kebal.
nggak bisa. Hari ini baru terbukti bahwasanya ternyata kita ya nggak ada apa-apanya gitu. Dilihat dari sisi apa yang kita alami sehari-hari ini, ternyata kekuatan supranatural yang maha kuasa itu ada itu bukti. Nah ini itu kekuatan yang bernuansa ekonomi, kekuatan yang bernuansa intelektual. Apa ada penemuan laboratorium yang canggih sekarang tiba-tiba bisa dengan mudah mendeteksi oh ini obatnya? Nggak ada, masih dicoba. Ternyata nuansa transendental kita, spiritual kita, kebatinan kita itu perlu kita asah untuk menenangkan batin kita bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada naungan, tidak ada cakupan dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali kekuatan Allah. Tentu saja ada protokol yang harus kita protokol kehidupan, banyak protokol SOP ya, yang harus kita lakukan. Enggak sekonyong-konyong langsung udah tawakal kepada Allah. Cuman ini juga perlu kita ambil pelajaran, hikmah dan penyadaran terhadap kita bahwasanya kekuatan yang berdimensikan apapun, apa ya ada sekarang kiai yang ustadz atau syekh ulama yang merasa paling soleh, mungkin nyaris dia katakan dia bersih atau bagaimana, yang ilmunya hafal ini hafal itu, hafal hadis ribuan, mungkin ratusan ribu, terus tiba-tiba dia bisa berdoa kepada Allah dan Allah langsung melakukan doanya, berhentilah. Enggak. Ini puncaknya kita lihat bagaimana haji akhirnya, ibadah haji untuk tahun ini ditunda untuk tahun depan. Semoga Allah memberikan izin untuk bisa juga menjalankan ibadah haji tahun depan, karena tidak ada juga kepastian ya absolut tahun depan itu udah bisa. Jadi di sini bagaimana memasuki era kenormalan baru ini, rasa kebertuhanan, rasa spiritualitas kita itu perlu kita tingkatkan lagi sehingga ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, dengan berkomitmen secara batin dengan Allah, itu akan memberikan ketenangan kepada hati kita, nurani kita, kalbu kita. Jadi di sini dinamika yang terjadi sekian bulan terakhir ini, yang segala macam teori dikedepankan, segala macam pendapat dikemukakan, disampaikan, tentu saja pada akhirnya kita segala daya upaya yang dilakukan tersebut dianggap sebagai azam, usaha, ikhtiar untuk menyelamatkan kehidupan ini. Tentu saja ujungnya kita berserah diri kepada Allah. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah berazam, bertekad, berusaha keras, bersungguh-sungguh, maka bertawakallah. Silahkan lanjutannya bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini 4 unsur ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pengajian kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan bisa kita jadikan sebagai sebuah pemikiran bahwasanya kehidupan ini tidak lepas dari segala macam dinamikanya, sehingga juga perlu melaksanakan ajaran-ajaran mengenai kebersihan, mengenai keniscayaan dari sebuah kontrol, keterbatasan, aturan SOP dan lain-lainnya, dan mencintai kehidupan itu sendiri, dan selanjutnya meyakini bahwasanya ada kekuatan yang maha dahsyat yang
sesungguhnya kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus berkomitmen secara spiritual dan kebatinan bahwasanya dialah satu-satunya tempat terakhir untuk kita berharap perlindungan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tentu saja ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dengan segala macam dimensi dan tematiknya, saya rasa sudah cukup untuk membekali kita menjalani kehidupan ini. Cuman perlu diaktualkan lagi, karena kadang-kadang hal itu sudah disampaikan sekian belas abad yang lalu, ternyata kita anggap itu baru. Al-Quran sudah lama bicara tentang itu. Maka mari kita tadabburkan lagi Al-Quran, perbaiki bacaannya, diskusikan tema-temanya, sehingga kita menjadi masyarakat yang berkemajuan, yang berkeunggulan, mampu melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dan menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah SWT. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf hal-hal yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.